kakek lagi ngapain? Lagi bikin salib buat nyalip si Edis supaya dia jadi Tuhannya Oten. Lihat nih ya. Nih. Deretan, perhatikan. Deretan, sebentar. Deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih. Banyak ini nggak kehitung. Gimana Anda itu? Iya, nih ini masuk Tempo. Kamu kan lihat berita kan banyak itu yang tidak. Deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung. Tiap hari berita kayak begini. Tiap hari kasus pencabulan santriwati. Gini. Dengar dulu. Dengar ya. Dengar, kau dengar dulu. Iya Pak. Udah dengar ini Pak. Saya mendengarkan. Nih, kasus nih, yang bikin kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustaz yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata ada siapa? Oh. Ini sesuai dengan ajaran Muhammad. Kau dengar dulu. Itu sesuai dengan ajaran Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Ajarannya mana yang kau maksud? Ajarannya baik, mana sekarang saya coba tanya, boleh nggak menikahi anak kecil? Boleh. Ya, yang mana? Coba. Emang boleh? Apa yang jadi masalah? Dalam Islam boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Kalau menyetubuhi nggak boleh. Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad menyetubuhi Aisyah waktu Aisyah? Tidak. Wah. Memang bukan tidak. Memang tidak. Kalau itu benar. Makanya kalian itu inilah teman-teman yang membuat kalian itu tidak mendapat daya. Oke, kita jawab aja ya. Oke, misalnya aku tanya ke Ki Kores, kira-kira apa yang memicu mereka melakukan ajaran ini? Kan tadi standarisasinya gini ya, Ki Kores ya. Standarisasi karena Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur muda. Makanya seakan-akan Islam mengikuti ajaran itu, sunnah Rasul. Nah, mereka ikuti apa sehingga mereka kayak gitu kira-kira? Kan di sini kita mau kasih nampak bahwa kalau ada berita-berita kayak gini yang salah apa? Ajarannya apa orangnya? Kalau dia menyalahkan ajaran Islam, ya udah berarti ini ajaran yang diajarin di dalam ajaran mereka. Karena apa? Tuhannya saja. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Saat umur Maria ya, dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dirinya. Kenapa Tuhan nggak memilih di umur yang matang? Memilih di umur 20, memilih di umur 30, memilih di umur 25. Umur berapa kira-kira Ki Kores dipilihnya Ki Kores? 12 sampai 14 tahun. Argumen gue dipakai lagi, mantap. Menyebar. Umur 12 sampai 14 tahun rahimnya dipakai. Berarti siapa? Siapa yang suka banget sama selangkangan anak kecil? Tuh bayangin. Tuhan tuh kan bisa nunggu tuh. Tuhan bisa nunggu umur 20, Tuhan bisa nunggu umur 30. Tuhannya nggak mau nunggu. Pas masih bocil sengaja kobok-kobok air ketuban tuh. Siapa? Gitu cara jawabnya guys ya. Nah, jadi itulah ajaran mereka. Apa ajaran mereka? Ajaran mereka mengajarkan untuk ikut Tuhannya. Sehingga kemudian mereka juga punya yang namanya kesukaan terhadap anak kecil. Nah, makanya kasus-kasus tadi pendeta di Bogor kemarin akui mencabuli jemaatnya, ya. Akui mencabuli jemaatnya dengan alasan ibadah suci apa ya? Penyucian ya. Ingat gua penyucian. Gua lupa beritanya di mana, bentar ya. Aku cari dulu ya beritanya ya. Yang di Bogor. Pendeta perkosa di Bogor. Coba ya. Ada kasus di Bogor itu lucu banget tuh. Nah, ini dia. Ini sampai disorot Metro TV loh. Ada beritanya di YouTube, tapi jangan yang di YouTube, yang ini aja ya. Nih, kita baca ya. Pengkudusan. Alumni tempur di bawah. Oh, dia kayak biasa. Beliau itu penempur bawah. Tuh keren beliau tuh. Nah, ini ya teman-teman ya, baca. Pelecehan seksual berkedok pengkudusan di Bogor terjadi sejak 2009. Korban trauma dengan pendeta laki-laki. Oke. Artinya mereka itu tahu nggak di mana ya? Nah ini. Kala itu pelaku merupakan pendeta di sebuah gereja Kristen di Bogor. Memaksa untuk melakukan tindakan yang disebutnya sebagai pengudusan dengan dalih agar anaknya cepat
dapat jodoh dan pekerjaan. Anjay, sugih. Nah, jadi ini adalah cairan-cairan ilahi. Anjay, menawarkan cairan ilahi dari pendeta, anjay. Itu dia, guys. Ya, kita nyanyi dulu dikit. Nyanyi dulu. Enggak, itu apa itu? Ngapain itu pendetanya? Ini tunggu aku baca dari awal ya. Dilaporkan pada Desember 2021, Polres Bogor disebut belum juga memeriksa pelaku. Sementara korban mengalami trauma berat, kata kuasa hukum korban Sherin Mary dari Jess & Co Law Firm. Nah, gitulah. Terungkapnya kasus dugaan pelecehan seksual berkedok ibadah pengudusan ini bermula dari kecurigaan pelapor sekaligus korban pada tahun 2019. Kala itu, pelaku merupakan pendeta di sebuah gereja Kristen di Bogor, memaksa untuk melakukan tindakan yang disebutnya sebagai pengudusan dengan dalih agar anaknya cepat dapat jodoh dan pekerjaan. Sherin mengatakan korban menolak permintaan itu. Selain karena tidak mengerti dengan jelas seperti apa tata caranya, praktik itu juga asing baginya yang selama tahun-tahun memeluk agama Katolik. Anjay. Ini penawaran terhadap cairan-cairan ilahi ini, Aki Goreng. Jadi ibaratnya gini, dilihat yang muda-muda yang bahenol kan. Kamu nanti datang pas sepi ya. Kenapa? Ada ibadah khusus saya melihat dalam diri kamu. Kamu telah dipilih oleh Tuhan. Dipilah dan dipilih. Maka kamu nanti harus ke sini. Ada ibadah pengkudusan khusus untukmu. Datanglah kemari. Nah, dikasih cium kudus. Akhirnya disemprot cairan kudus. Anjay nggak tuh? Makin blay. Tazawwijaha, ya, tazawwijaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia bintu Sittun. Wahia bintu anak bintu Siti. Wa bana biha wahia bintu Tis'i. Oke. Wa mata'anha wahia bintu samani asyara. Oke. Coba lihat di sini teman-teman. Hadis itu ada yang namanya maqal, ada yang namanya ru'yah. Mungkin dalam beberapa kitab hadis bukan istilah ini, menggunakan kata istilah lain. Cuman kitab hadis yang saya pelajari mustalah namanya ru'yah, maqal dan ru'yah. Maqal langsung dari lisan Rasulullah. Ru'yah penglihatan sahabat terhadap siapa? Terhadap Rasulullah. Misalnya, biasanya hadis ru'yah itu diambil daripada sahabat yang sering memantau Rasulullah. Itu siapa? Zulyaden nama beliau. Zulyaden ini adalah nama lengkap. Nah, paham nggak arti penglihatan sahabat terhadap Rasulullah? Jadi, kalau maqal biasanya bunyi hadisnya tuh gini. Qala Rasulullah, telah berkatalah Rasulullah. Nah, ini maqal namanya. Yang langsung diambil daripada lisan Rasulullah. Info langsung daripada Rasulullah. Nah, qala Rasulullah alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beginilah perkataannya bla 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 bla. Ada yang satunya maqal. Maqal sifatnya informasi, misalnya gini. Bisa jadi dengan ada kata keterangan aku melihat Rasulullah, enggak. Nah, misalnya seperti Zulyaden. Sahabat Zulyaden pada salah satu hadisnya mengatakan, pada waktu itu Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat. Lalu kemudian beliau salam. Lalu kemudian beliau duduk di samping masjid. Lalu aku datang dan bertanya, wahai Rasulullah, adakah rukhsah untuk sholat zuhur hari ini? Lalu beliau kembali dan melaksanakan 2 rakaat lagi dan menutupnya dengan sujud sahwi. Nah, di sini apakah Rasulullah yang ngomong atau dilihat oleh Zulyaden? Apa kira-kira teman-teman? Karena ingat, hadis itu diam Rasulullah, bicaranya Rasulullah, penglihatan orang terhadap Rasulullah. Oke, tadi dikatakan Zulyaden. Kalau seandainya pemberitahuan Rasulullah ngomong gini, andaikan kalian sholat zuhur 2 rakaat, kalian lupa, terus kalian sambung aja 2 rakaat lagi, kalian tutup dengan sujud sahwi. Nah, itu maqal namanya. Keluar langsung dari mulut Rasulullah, itu namanya maqal. Yang kedua,
Ru'yah. Apa itu ru'yah? Penglihatan orang terhadap Rasulullah. Oke, itu berarti hadis yang sifatnya makal apa ru'yah, guys? Ru'yah. Sekarang coba kita bedah yang ini. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu Sitti wa bana biha wa hiya bintu Tis'i. Artinya apa? Telah menikahnya Rasulullah dengan Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya saat umur 9 tahun. Ini penglihatan apa makal? Rasulullah mempertontonkan pernikahannya. Karena ingat, esensi daripada hadis ru'yah, ketika orang melihat Rasulullah seperti Zulyadain yang tadinya melihat solat Rasulullah, solat zuhur 2 rakaat, terus Rasulullah duduk di tangga masjid. Lalu kemudian ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah ruksah hari ini untuk sholat zuhur? Beliau tidak menjawab. Beliau langsung segera untuk menyelesaikan sholat zuhur tersebut dengan menambah 2 rakaat lagi. Kemudian ternyata Rasulullah menutup dengan sujud sahwi. Berarti para sahabat paham bahwa tadi Rasulullah lupa 2 rakaat setelah 2 rakaat yang beliau kerjakan, gitu. Sekarang hadis ini teman-teman coba lihat. Rasulullah SAW menikahinya, berarti kan orang ketiga. Menikahinya, info dari orang yang lain. Misalnya saya lagi duduk nih, Rasulullah menikahinya, kan nggak mungkin itu keluar daripada mulut Rasulullah. Misalnya keluar daripada mulut Rasulullah ngomong gini. Misalnya, logik nggak Rasulullah ngomong gini? Rasulullah menikahinya, padahal dia Rasulullah. Dia ngomong Rasulullah menikahinya umur 6. Logik nggak? Bahwa itu makal. Logik nggak? Coba dipikirin. Secara logika idealis. Sekarang gini cara tinjau logiknya. Menikah mungkin nggak untuk dipertontonkan? Misalnya Anda menikah, mempertontonkan pernikahan Anda, bisa nggak? Sekarang menikah, logik nggak untuk dipertontonkan? Logik nggak? Menikah, logik nggak untuk dipertontonkan? Hakim Oto, jazakallah. Logik, oke. Sekarang menggauli, logik nggak dipertontonkan? Coba mikir secara logika. Sirkan ini ya, bana nih kalimatnya, andaikan menggauli, bunyinya tahu nggak apa? Paling kurang ya, wa to'a fiha, wa to'a. Bunyinya di sini bukan wa manabiha karena ini mustarak. Ini kalimat mustarak dengan kata hakikat. Arti bana ini dia membangun. Kalian boleh buka. Ya, kalian boleh buka kamus bahasa Arab ini, ya beni. Artinya apa? Membangun. Nih, wabana biha. Artinya di sini diartikan saat ada tinjauan matan, ada matan di sini yang bertuliskan wabana biha dan bertuliskan wayalubu biha. Yalubu artinya apa? Hidup di dalam rumah. Take in house arti bahasa Inggrisnya. Oke? Dan wabana biha. Kenapa wabana biha ini bisa diartikan ini? Sedangkan tidak logik untuk kemudian mempertontonkannya. Tidak logik untuk mempertontonkannya. Maka arti wabana biha membangun rumah tangga bersamanya di umur 9. Pertanyaan saya, melihat suami istri hidup serumah, logik nggak dipertontonkan? Melihat suami istri ini, ada orang ngelihat Rasulullah bersama Aisyah dalam rumah, sudah bersuami istri, logik nggak untuk dipertontonkan? Arti bana biha. Bana itu diambil kata bana ya bani, bana ya bani bunyan fahuwa banin wadakama beniyun ibni la tabni mabnan mibnan. Bana banu banat banata banaina banaita banaitu ma banaitu banaiti banaitu ma banaituna banaitu banaina ya bniyani ya benuna tabni tabniyani ya benuna tabni tabniyani tabnuna tabnina tabninani susah. Karena itu apa namanya tuh isim yang ada huruf ilat itu capek untuk ditasrifkan. Untuk menunjukkan apa?
Sekarang tinjauan logik daripada hadis tersebut tidak didapati daripada Aisyah pernah berkata demikian. Misalnya, karena tidak logiknya persetubuhan dipertontonkan, paling kurang kita harus mencari hadis yang keluar daripada lisan Rasulullah atau daripada lisan Aisyah yang mengatakan dan mengkonfirmasi persetubuhan di umur 9. Hadis tersebut merupakan hadis ru'yah, penglihatan orang terhadap Rasulullah. Oke. Karena hadis itu merupakan penglihatan orang kepada Rasulullah, maka yang logiknya mempertontonkan pernikahan umur 6 tahun, logik masih. Tapi kepada menyetubuhi umur 9 tahun, itu tidak logik dipertontonkan. Sedangkan pada saat tinjauan matannya tidak berbunyi wa wata'a fiha, tapi wa bana biha. Contohnya, apa arti bana? Kenapa arti jadi tiba-tiba bersetubuh? Tengok sini. La ilaha illallah. Nah, ini lihat nih. Ini kan bana nih, bunia. Diambil dari kata bana, banu, bana. Nah, jadi kalau kata-kata fi'il madi yang namanya ma'ruf bana. Kalau yang majhul bunia. Nah, apa artinya teman-teman bunia? Ini artinya Islam dibangun di atas 5 hal. Ini kok nggak bisa aku besarin layar ya? Nah, ini dia. Dibangun di atas 5 hal. Dengan kata apa tadi? Dengan kata bunia. Jadi arti yang sebenarnya wabana biha apa teman-teman? Membangun rumah tangga. Wabana biha ini fi'il madi. Ini ditulis dengan madi ma'ruf. Bana kalau ma'ruf. Kalau majhul jadi bunia. Sama seperti ma'ruf fa'ala, majhul fu'ila. Nah, itu ini susah kalau dijelasin di sini, ma'ruf majhul susah kan? Nah, yang jelasnya ini bunia diartikan dengan membangun ya, jelas ya, dibangun. Ini diartikan dengan apa? Menggauli. Apa urusan coba? Sekarang tidak logiknya ini ru'yah orang. Ini ru'yah orang terhadap Rasulullah. Logik nggak Rasulullah mempertontonkan pergaulan, mempertontonkan persetubuhan? Nggak logik. Makanya tinjauan matannya bahwa ini hadis yang sifatnya ru'yah, berarti diambillah arti bahwa yang logik-logik saja. Apa yang logik? Rasulullah dilihat oleh para sahabat menikahi Aisyah umur 6 dan hidup di dalam rumah. Aisyah hidup di dalam rumah Rasulullah di umur 9. Gitu. Selesai ya? Selesai ya? Oke. Tentang polemik penyebutan sifat pedofilia misalnya. Sekarang gini guys. Dimana kan sekarang kita melihat dari Karisting ya. Daripada Karisting, mereka menggugat pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Apa urusan sama mereka coba? Pertanyaan saya, andaikan pernikahan Aisyah dengan Rasulullah ini merupakan sesuatu tindak pelanggaran, bukankah di zaman Rasulullah tidak Islam semua? Yang di Arab itu tidak Islam semua, tapi ada yang namanya kafir Quraisy. Pertanyaan saya, kafir Quraisy ini orang yang mengimani Rasulullah ataupun mereka yang membenci Rasulullah? Misalnya kayak pamannya Abu Lahab, misalnya yang berperang dengannya Abu Jahal. Kira-kira kafir Quraisy ini orang yang membenci Rasulullah ataupun orang yang senang kepada Rasulullah? Kira-kira coba dijawab teman-teman. Menurut kalian siapakah yang pertama akan menggugat Rasulullah? Kafir Quraisy apa Oten sekarang yang akan menggugat pernikahan Rasulullah? Siapa yang pertama? Kafir Quraisy. Sekarang pertanyaan saja, ada nggak satu literasi pertentangan kafir Quraisy terhadap pernikahan Rasulullah dengan Aisyah? Satu saja, ada nggak? Ada nggak kita dapati ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah ada yang menggugat di masa kafir Quraisy? Nggak ada kan? Nah, jadi ngapain kita sibuk sama Oten? Jadi ngapain kita sibuk sama Oten? Di era Rasulullah saja mereka nggak sibuk, bayangin.
Mereka yang nyembah berhala, yang ketemu Rasulullah meludah Rasulullah, yang ketemu dengan Rasulullah melempari batu, yang ketemu Rasulullah melempari ini apa namanya itu, melempari kotoran, mereka menggugat nggak? Mereka aja biasa aja. Jadi ngapain kita pikirin oten yang sekarang? Menggauli gini, watoa. Coba cari yang matannya jelas dan sarih. Watoa yang jangan mustarak. Bana biha itu matan mustarak. Bana artinya membangun. Oke. Saya dapati matan juga saat mencari yalubu biha. Diambil daripada kata laba. Laba itu apa? Serumah, bukan serumah, apa ya? Bercampur di dalam rumah. Berbaur ya, berbaur dengan Rasulullah. Nah, yalubu biha. Dan matan dakhala fiha yang tadi Ki Kores kasih. Lebih ke ini hadis ini kan abad 8 gitu. Jatuhnya kan dia terjemahan Arab klasik gitu kan. Waalaikumsalam. Dilihat dulu tuh kosakata Arab klasik yang digunakan untuk menggaulinya apa gitu. Wato'ah. Aku punya kamus yang namanya, dia kan ada kamus Arab terdahulu ya. Itu namanya kamus Al-Marbawi. Nah, itu bahasa kuno, bahasa Arab di situ. Nah, tetap matan paling sarih yang arti sarih yang paling kuat mengatakan masalah menggauli dengan kata-kata wato'a gitu. Ini gue kasih ininya Ikhwan, argumen singkat padat mematikannya gitu. Kalau misalnya mereka bilang benar kok di Islam boleh ngawini bocil kayak gitu, perhatikan, mengawini bocil itu sesat gitu. Karena dalam Islam itu bukan batasan umur mengenai wanita dewasa dan juga wanita bocah gitu, tapi dari balig, dari menstruasinya. Kalau sudah menstruasi dia dewasa. Dan ini sesuai dengan tradisi nabi-nabi gitu ya. Tapi kalau mereka mau maksa, kita mainin cara mereka gitu. Kalau memang buat lu itu bocil, lalu kenapa Tuhan lu memilih menggunakan vagina bocil untuk turun ke dunia? Itu kan pelecehan seksual jatuhnya. Gitu. Benar. Karena kan, iya gitu. Karena Ki Kores kan bisa nunggu Maria umur 15 ataupun umur 20, umur 30, tapi umur 12 malah milih, ya kan? Sebenarnya bukan juga nggak bisa juga, Dam. Karena gini posisinya. Ini yang keluar Tuhan. Tuhan itu tahu itu vagina. Kalau misalnya manusia kan keluar dari sana kan dia bayi, nggak tahu dia itu apa kan gitu. Iya, tapi kalau Tuhan tahu. Tapi kan kalau Tuhan ini tahu gitu. Dari sekian banyak lubangnya Maria, kenapa vagina yang dipilih? Kan gitu. Nah, pelecehan seksualnya di situ. Kena jadinya kan standarnya Edis kepada Tuhannya sendiri gitu. Kalau memang nggak boleh mengawini bocil menurut lu di Kristen gitu, padahal di Islam itu wanita dewasa karena sudah menstruasi gitu. Lah kenapa Tuhan lu keluar di vagina bocil? Gitu. Jadi simpel tuh. Gue tuh bisa bikin kalimat simpel yang mematikan gitu. Kenapa Tuhan lu keluar dari vagina bocil? 7 kata mereka hancur. 7 kata mereka hancur. Gitu. Mantap. Nah itu lah, gue kegiatan sana ya, Adam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang tadi kita seputar keilmuan ya. Kalau kita ditanya kenapa Rasulullah menikahi Aisyah umur 6? Jawab aja gini. Bukan kalian yang seharusnya menggugat Rasulullah. Di era Rasulullah itu ada yang namanya kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini ketika kemudian bertemu Rasulullah, paling kurang mereka mengejek. Kalau mereka bisa, mereka akan meludahi. Kalau mereka bisa, mereka akan melempari Rasulullah dengan batu. Pertanyaan saya, kalau pernikahan Aisyah dengan Rasulullah ini merupakan sesuatu yang salah, siapa yang pertama yang akan menggugat Rasulullah? Kristen sekarang atau kafir Quraisy penyembah berhala dahulunya? Siapa? Mana ada sahih itu ya, memang sahih. Siapa teman-teman? Coba jawab. Jadi tanya aja ke mereka, boleh. Sekarang gini, boleh misalnya dibilang sama mereka itu sebuah kesalahan. Kapan kafir Quraisy yang tidak mengimani Rasulullah, yang bahkan bertemu dengan Rasulullah, meludahi Rasulullah,
menggugat pernikahan Rasulullah tersebut? Pernah nggak? Sekali aja pernah? Nggak pernah ya? Pernah. Coba cari, itu suruh cari ke mereka untuk menunjukkan apa? Bahwa di masa tersebut menunjukkan bahwa itu hal yang biasa. Buktinya kafir Quraisy diam saja. Cuman kalau tinjauan ilmiahnya, itu hadis yang sifatnya ru'yah, mempertontonkan pernikahan umur 6 tahun, logik. Tapi mempertontonkan persetubuhan tidak logik. Maka kita wajib meninjau tinjauan matan. Apa itu matan? Matan itu adalah bahasa Arabnya, bahasa asli daripada hadis tersebut, yaitu bahasa Arab. Ternyata setelah saya meneliti hadis tersebut, rata-rata matannya menuliskan dengan kata-kata mustarak, kata-kata yang punya probability makna lain, yang bukan hakikat daripada makna menggauli. Mana? Satu matan menuliskan dakhala fiha. Satu matan menuliskan dakhala artinya masuk ya. Satu matan menuliskan dengan kata-kata yalubu biha. Satu matan menuliskan dengan bana biha. Yalubu hidup di dalam rumah. Bana membangun rumah. Dakhala masuk ke dalam rumah. Karena seperti tinjauan tadi, tidak logik mempertontonkan persetubuhan. Karena kita tidak dapati bahwa itu makal langsung daripada Aisyah dengan mengatakan wa wata'a fiha. Bahwa Aisyah bercerita, aku diwata oleh Rasulullah di umur 9. Tidak. Tapi Aisyah menceritakan wa dakhala fiha, dan aku masuk ke dalam rumahnya di umur 9. Nah, kepada dalam jarah wa ta'dil ya, bagaimana perawi ini diuji ketika dikatakan bahwa perawian hadis ini, dikatakan bahwa perawian daripada hadis ini merupakan dhaif karena diambil daripada Hisham bin Urwah yang katanya hafalannya sudah cacat. Tidak didapati daripada zaman jarah wa ta'dil untuk meneliti hadis ini yang matanya begitu banyak bersebaran, kecuali daripada beliau. Untuk menunjukkan apa? Sekarang gini, untuk orang yang lemah hafalan, kenapa dari penjuru Timur Tengah ngambil ini hadis hanya untuk daripada itu orang? Kecuali gini, beliau dikatakan udah tua. Hadis ini ada diriwayatkan dari yang lain selain Hisham bin Urwah. Dari siapa kek misalnya? Oke, mungkin beliau udah lemah hafalan, yang lain tidak. Masalahnya yang meriwayatkan bukan beliau saja. Contoh gini, oke, Hisham bin Urwah lemah hafalan. Bagaimana dengan perawi lainnya yang mengambil hadis tersebut? Ya, yang mengambil hadis tersebut bukan daripada beliau. Kenapa matannya sama? Untuk menunjukkan apa? Tidak mungkin ini hadis dhaif karena matannya banyak dan pengambilan bukan daripada Hisham bin Urwah saja. Kecuali gini, hadis tersebut diambil hanya dari jalur Hisham bin Urwah. Dan didapati daripada jarah wa ta'dil, beliau ini sudah dabitnya sudah kurang, arti dabit hafalannya sudah kurang, ataupun konsekuensi beliau penghafalannya sudah lemah. Masalahnya bukan beliau saja yang meriwayatkan hadis ini, tapi ada daripada perawi hadis lainnya yang juga meriwayatkan hadis ini yang tidak mengambil daripada beliau. Lalu apakah semua yang meriwayatkan hadis ini akan kita katakan dhaif? Tidak bisa. Bagaimana dengan yang lainnya? Tidak mungkin pada satu waktu orang lemah hafalan sekaligus. Tidak mungkin. Mungkin beliau lemah hafalan, mungkin yang lain tidak. Masalahnya, kalau kita mendaifkan beliau, bagaimana matan hadis yang lainnya yang diambil bukan daripada beliau? Gitu tinjauannya, guys. Terhadap kalian ini, terhadap kita semua yang mau yakin terhadap ditinjau daripada perang Uhud, ya udah. Tapi kalau kalian mau yakin terhadap yang menikah umur 6, ya udah juga, karena ini sifatnya khabari. Khabari itu bukan fundamental Islam. Ya, kalau kalian kayak seperti siapa yang disembelihkan, Bang? Ishak apa Ismail? Meyakini Ishak disembelihkan juga boleh, meyakini Ismail disembelihkan juga boleh. Dua-duanya orang yang mulia, dua-duanya sadiqul wa'di, dua-duanya Rasulullah. Jelas ya? Sama juga seperti pernikahan ini. Kalau ditanya, Bang Daman pilih yang mana? Saya memilih Rasulullah menikahi Aisyah umur 6 dan hidup di dalam rumah di umur 9.
Kenapa seperti itu Bang Daman? Karena ditinjau daripada fungsional Aisyah. Mana buktinya? Aisyah ini ketika Rasulullah wafat, Aisyah tidak didapati memiliki anak. Kenapa? Karena memang tujuan Allah Ta'ala tidak ingin menyibukkan Aisyah kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Akan tetapi beliau sebagai penjagaan riwayat. Gitu teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pengajian kita. Kita udah jawab ya. Pokoknya kita jawab terus setiap hari. Nah, counternya seperti tadi ya. Counter daripada pertanyaan counter daripada hadis tadi kepada Oten ya, cara counternya kayak tadi. Tuhan bisa menunggu Maria umur 30 ataupun umur 20. Kenapa Tuhan memilih dia di umur 12? Bukankah Tuhan Maha tahu? Bukankah Tuhan juga tahu ini bocil? Nah, kenapa dia memilih vagina bocil di umur 12? Menunjukkan apa? Ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut pengajian fikih kita, guys. Hadis lemah itu ya udah, Abang kalau mau yakin itu lemah boleh. Saya yakin itu. Saya berpegang kepada pendapat ulama dalam Jarh wa Ta'dil bahwa itu hadis hasan li ghairi, bahwa itu hadis yang kuat karena matannya banyak. Udah, kalau Abang mau pegang itu dhaif ya boleh, silakan. Kagak ada masalah, Bang. Biasa aja, Bang. Oke, mari kita ngaji dulu ya, guys ya. Nah, mari kita mengaji. Mana dia? Pokoknya setiap hari kita jawab syubhat dulu baru kita ngaji ya. Oke, auzubillahi minasyaiton. Jam berapa udah? 16.57. Berbeda pendapat berarti memang beda pendapat. Pendapat yang kuatnya, kalau kita belajar Islam ataupun ilmu mustalah hadis, pendapat kuatnya Nabi menikahi Aisyah umur 6 dan hidup di dalam rumah di umur 9. Itu pendapat kuatnya. Kenapa? Karena matan penghafalnya banyak. Dengan matan-matan berbeda, dengan perawi hadis yang berbeda. Tidak mungkin kalau yang ini yang dari perawi Hisham bin Urwah dhaif, yang lainnya apakah kita dhaifkan juga gitu. Mutawatir enggak, Bang? Mutawatir. Mutawatir sanadnya cuman dikatakan dhaif di perawi Hisham bin Urwah namanya. Oke. Sekarang di luar Hisham bin Urwah juga ada yang meriwayatkan hadis tersebut. Masa dua-duanya lemah? Kan nggak mungkin. Paham maksud saya? Kalau Hisham bin Urwah dikatakan lemah, kenapa ada hadis lain yang mengatakan demikian yang bukan ngambil daripada beliau gitu? Kalau hadis itu biasa. Kata Edis benar berarti iya, Edis Kristus ya. Siapa? Oh, kata Edis benar. Oke, ntar.